Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Arsyadeni Fuad di konten Wani Angas. Wani Angas kali ini akan membawakan cerita dari salah satu narasumber kami yang berasal dari Kebumen yang bernama Arini. Arini mengirimkan dua cerita kepada kami yang akan kami pisah ceritanya karena memang banyak kisah yang dialami, jadi kita pilih cerita yang tentang rumahnya di Karawang. Arini ini adalah ibu rumah tangga kelahiran Solo, pernah tinggal di Karawang dan sekarang tinggalnya di Kebumen. Awal kisah kejadian di Karawang yaitu saat Arini sedang hamil dan memasuki HPL. Tahun 2018. Arini memilih untuk pulang ke Solo, ke tempat orang tuanya, untuk melahirkan anak pertamanya dekat dengan ibunya di Solo. Akhirnya Arini melahirkan anak pertamanya di salah satu rumah sakit di kota Solo. Selang beberapa bulan dia merawat anaknya yang baru lahir di Solo, sampai akhirnya dia yakin untuk kembali ke rumahnya di Karawang. Suami Arini ini adalah seorang pekerja keras di pabrik mesin ya, jadi sering sekali suaminya itu berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam. Akhirnya Arini yang menjadi ibu baru, tinggal sendirian di rumah, memerlukan teman, minta untuk ditemani, dan akhirnya ibu mertuanya yang dari Kebumen itu datang ke Karawang untuk menemani Arini. Seharian bersama ibu mertuanya sambil menunggu suaminya pulang kerja sampai malam seperti itu. Pada suatu hari saat ditemani ibunya, dia asik bercerita dari siang sampai sore, sampai maghrib, kelupaan untuk menutup pintu rumahnya sampai maghrib itu. Akhirnya pintunya ditutup. Saat itu bayinya masih anteng-anteng aja ya, di keloni juga mau, diminumin juga tidak rela. Tapi setelah itu tiba-tiba bayinya rewel, nangis terus, diminumin nangis, digendong nangis, dikeloni tidur nangis. Akhirnya kan Arini dan ibu mertuanya juga bingung, kenapa sih anak ini nangis terus, semalaman itu nangis terus, tidak bisa tidur, diminumin tidak mau, nangis terus. Hingga suatu pagi di esok harinya suaminya pulang, ternyata anak ini masih nangis terus, masih rewel terus, digendong bapaknya nangis terus, diminumin sama Arini juga nangis terus, dikeloni juga nangis terus. Bingung kan Arini, kenapa sih anakku, wong kemarin tidak nangis, tidak rewel, kok sekarang rewel, kenapa dibaca-bacain doa juga masih nangis terus, kenapa ya ini anak. Akhirnya ibu mertuanya Arini ini menanyakan kepada salah satu orang pinter yang ibu mertuanya ini kenal ya, ditanyakan, kok cucuku nangis terus, ini ada apa. Akhirnya orang pinter itu menerawang, dilihat, ternyata yang dilihat oleh si jabang bayi ini adalah di belakang Arini, di belakang sini ya, di belakangnya itu ada makhluk, sesosok wanita yang wajahnya hancur, wajahnya bener-bener hancur, sehingga anak ini nangis rewel terus. Akhirnya selang ditanyain itu, anak ini mulai sedikit perlahan udah gak rewel lagi, dan sedikit mulai tidak gampang rewel ya. Mungkin karena memang bantuan dari orang pintar tersebut, kiai atau
ustadz atau apalah itu yang ditanyain oleh mertuanya. Setelah itu selang beberapa bulan Arini pindah rumah, tetap di Karawang, di perumahan itu, tempatnya di perumahan ya, salah satu perumahan di Karawang. Dia pindah rumah tapi tetap di perumahan itu, cuma beda blok. Tidak ada peristiwa apapun saat Arini pindah rumah itu. Tidak ada peristiwa, tidak ada kejadian apa-apa, aman-aman aja. Dan akhirnya suatu hari Arini memutuskan untuk ikut mertuanya ke Kebumen. Saat itu suaminya masih di Karawang, yang menghabiskan kontraknya di pabrik tersebut. Saat Arini ke Kebumen, Arini mendapatkan kabar dari status WA tetangganya dulu yang masih ada di Karawang. Ternyata tetangga-tetangganya banyak yang digangguin oleh wanita yang berwajah rusak itu. Menurut status yang dibaca oleh Arini, banyak dari tetangganya yang diketuk pintu rumahnya, ada yang ditampakkan wanita wajah rusak tersebut. Dan itu menjadi sebuah sebuah teror tersendiri buat tempat itu. Sampai selang beberapa hari teror itu masih terjadi di tempat tersebut. Untungnya Arini dan anaknya sudah pulang, sudah tidak ada sudah pulang ke Kebumen, jadi Arini dan anaknya tidak mengalami teror tersebut. Dari cerita ini bisa diambil sebuah pelajaran ya, kalau sudah maghrib, kalau sudah waktunya mendekati maghrib, sebaiknya rumah itu jangan dibiarkan pintunya terbuka. Karena orang Jawa dahulu, orang-orang tua Jawa dahulu pernah berpesan, nek wis sirup neng omah wae aja dolan. Kalau sudah mau memasuki waktu maghrib itu di rumah, jangan keluar rumah, jangan main. Dan ternyata memang seperti itulah dampaknya, apalagi untuk anak-anak ya, diteror makhluk seperti itu. Siapa yang tidak takut? Dan akhirnya hari ini sekarang ada di Kebumen, dan ternyata di Kebumen juga ada sebuah kejadian yang diceritakan kepada kami juga, tapi tidak kami ceritakan di video kali ini, akan kami ceritakan di next video. Terima kasih untuk pemirsa Waniangas yang sudah mau menonton video ini. Jangan lupa jika punya cerita, silahkan cerita di komen atau kirimkan email Anda, ada di alamat email di deskripsi ini di bawah video ini. Terima kasih, tetap waspada Waniangas. Assalamualaikum.